Hai penonton, kembali lagi di Waneta Kagami. Kali ini aku akan membahas teori sederhana di anime Kubo-san wa Mob wo Yurusanai. Tentunya video ini mengandung spoiler dan selamat datang di segmen Cuma Teori. Di episode pertama dan menit-menit pertama, kita diperlihatkan nama jaringan KBO di HP Shiraishi yang sepertinya ini adalah flashetan dari LTE atau 4G. Shiraishi mempunyai aplikasi Pine atau tidak, semua penonton akan langsung mengerti jika nama aplikasi Pine tersebut adalah plesetan dari aplikasi yang bernama Line. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya, seperti aplikasi iTunes adalah plesetan dari aplikasi YouTube dan Google adalah plesetan dari Google. Tapi ada satu aplikasi yang diinstal oleh Kubo yang menarik perhatianku, yaitu aplikasi yang bernama C126. Sedikit teori untuk hal ini, mungkin saja aplikasi yang bernama C126 adalah plesetan dari aplikasi yang bernama B612. Karena dari gaya font di ikon aplikasinya, C126 benar-benar mirip dengan aplikasi B612 ini. Untuk yang belum tahu, aplikasi B612 ini adalah aplikasi editing foto untuk mempercantik tampilan wajah di foto dan banyak fitur filter wajah lainnya. Aplikasi B612 ini juga pernah booming di Indonesia sekitar tahun 2016 hingga tahun 2018. Tapi semenjak orang-orang tahu filter Instagram, aplikasi ini jarang dipakai lagi. Bahkan sekarang aplikasi ini dianggap sebagai aplikasi editing foto anak alay oleh para shitposter. Tapi menurutku si Kubo ini tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi tersebut karena Kubo udah cantik walaupun tanpa filter. Aku menyadari hal ini di episode 1 ketika menonton untuk pertama kalinya. Berikutnya, menit 18 adalah autofocus kamera di HP-nya Kubo, yang dimana jika sensor kameranya telah mendeteksi wajah, maka kameranya akan auto jepret. Sedikit teori, mungkin saja Kubo ini berbohong. Karena jika fitur ini benar-benar aktif di kamera depan dan belakang dan digunakan selama scene tersebut, maka seharusnya pas Kubo ingin selfie dengan Shiraishi, maka kamera depan akan auto jepret pas sensor kameranya mendeteksi wajah Kubo. Berikutnya adalah wifi Shiraishi yang selalu aktif. Mungkin teori ini terdengar konyol, mungkin Shiraishi kemana-mana bawa modem, soalnya di sekolahnya wifi aktif dan di rumahnya juga. Tapi teori ini telah dibantah karena mungkin saja sekolah Shiraishi menggunakan wifi sekolah, di rumah Shiraishi juga menggunakan wifi rumahnya, dan ketika di tempat umum dia menggunakan wifi di tempat umum juga. Berikutnya di episode 2 adalah tim bisbol Shiraishi. Sedikit teori, mungkin saja tim bisbol Shiraishi yang selalu menang karena dia sendiri yang bilang bahwa jika hawa keberadaannya tipis dan jika dia akan gol, maka dia harus teriak-teriak. Ini dari teori ini adalah mungkin saja Shiraishi teriak-teriak saat sedang gol, bukan sebelum gol, maka timnya akan selalu menang. Berikutnya adalah hawa keberadaan Shiraishi. Di awal episode, Shiraishi memberitahu jika hawa keberadaannya sangat tipis. Tapi tak kusangka bahwa keberadaannya memang benar-benar tipis. Bahkan bukan tipis lagi, tapi seakan Shiraishi itu tidak pernah ada. Teori ini adalah hawa keberadaan tipis Shiraishi yang seakan keberadaan dia memang tidak ada. Dibuktikan di menit 17 lebih 14 detik di mana dia menekan sensor pintu otomatis yang dimana sensornya tidak mendeteksi sentuhan tangannya. Jika orang lain selainnya, sensornya bisa bekerja. Aneh banget kan? Mungkin saja Shiraishi memasuki daerah militer Amerika yang siapapun dilarang masuk, yaitu area 51, mungkin saja dia gak akan ketahuan. Tadinya sih aku mau bilang gitu, tapi Shiraishi bilang jika dia selalu kesulitan seperti itu, dan pada saat itu hanyalah kebetulan semata. Pada akhirnya teori ini terbantahkan. Berikutnya adalah teori penyebab Shiraishi menjadi baper di episode 2. Pada saat Shiraishi disuruh mandi di rumah Kubo karena dia telah terkena noda dari sebetan air jalanan dan rumahnya kekunci, dan teori ini menyatakan bahwa Shiraishi baper setelah pulang dari rumah Kubo adalah Shiraishi baper bukan karena Kubo menyuruhnya mandi di rumahnya, tapi karena Kubo memenggang poni rambutnya sambil menyuruhnya untuk mengeringkan rambutnya di rumahnya. Teori ini benar-benar kuat. Berikutnya lanjut ke episode 3 di menit 10 pada saat Shiraishi ingin membeli majalah manga. Sesampainya di toko, buku-buku terlihat realistis.
Teori di sini mungkin saja itu memang gambar yang ditempel. Jadi autor anime ini menggambar itu tapi main tempel aja. Ini menjadi perbincangan orang-orang yang pandang grafis anime. Berikutnya adalah indikator sinyal yang tidak ada. Di menit 20:24 detik, di situ kita diperlihatkan dengan layar HP Kubo yang jika kalian notice di situ tidak ada indikator sinyal KBO, di mana itu adalah plesetan dari LTE atau 4G yang sebelumnya aku bahas. Teori ini mengatakan bahwa mungkin saja autornya sengaja gak bikin dia karena dia mengira nanti jadinya malah aneh. Berikutnya lanjut ke episode 4 adalah teori di mana Shiraishi membuka ponselnya, maka dia seringan buka search engine yaitu Google. Plesetan dari Google di awal episode 4 ketika Shiraishi sedang menemani adiknya bermain, kita bisa melihat ponselnya jika dia sedang membuka pencarian Google. Yang menjadi perbincangan adalah dia membuka Google lebih dari 2 jam karena animenya ada time skip seperti 2 jam kemudian. Bahkan karena 2 frame itu sama, di mana Shiraishi tidak sedang membuka artikel apapun, tapi dia malah di halaman awal Google. Jadi ada fan teoris yang bilang jika dia buka Google abis itu dia malah ketiduran. Berikutnya adalah teori minimarket yang sepi pengunjung sesuai dengan namanya. Di menit 8:41 detik di sana kita diperlihatkan nama dari minimarket yang bernama Lonely Mart, di mana arti kata lonely sendiri adalah kesepian atau sunyi. Nama itu sangat cocok karena seperti yang kita lihat di mana Shiraishi dan Kubo pada saat masuk dan berada di dalam minimarket itu tidak ada pembeli sama sekali. Orang yang ada hanya kasir saja. Sungguh minimarket yang aneh. Berikutnya adalah teori umur kakaknya Kubo yang lebih dari 20 tahun. Di menit 21 kita diperlihatkan kakaknya Kubo, Nagisa, yang dimana dia sedang memegang HP. HP-nya itu menggunakan casing jadul. Karena casing HP-nya yang bisa dilipat dan dibuka tutup menyerupai dompet itu sudah bisa dibilang jadul. Di Indonesia sendiri, casing seperti itu ramai dan booming penggunaannya di tahun 2016, di mana banyak orang yang menggunakan casing itu. Entah digunakan untuk HP, tab, pad, dan tablet pun ada. Dan casing seperti itu penggunaannya hampir semua umur, dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak di tahun 2016. Banyak yang memakai casing itu. Ya, kau tahulah bagaimana starter pack anak-anak atau bocil di tahun 2016, di mana HP atau tabnya mereka pakai merek Advan, terus casingnya kayak gitu, dan gamenya kau bisa tebak apa? Ya benar, Temple Run. Oke, lanjut ke episode 5. Berikutnya adalah teori Kubo membeli CD anime, yang dimana dia membelinya menggunakan uangnya sendiri. Jadi di menit 16:09 detik kita diperlihatkan scene di mana Kubo menonton anime dari adaptasi manga yang Shiraishi pinjamkan waktu itu. CD-nya itu bukanlah hasil pinjam dari Shiraishi, tapi dia sendiri yang membelinya. Bahkan teori ini juga bilang jika Shiraishi sendiri tidak diberitahu jika Kubo membeli CD anime tersebut. Lanjut ke episode 6. Berikutnya adalah teori ada cowok yang notice dengan keberadaan Shiraishi. Di awal episode 6 kita diperlihatkan Shiraishi yang sedang duduk di bangkunya. Lalu ada lelaki berlambu coklat pekat yang baru datang, terus dia bilang, nah, teori ini mengatakan bahwa jika dia adalah murid baru yang baru notice sama keberadaan Shiraishi, tapi ada teori lain yang mengatakan jika dia kaget karena dia mengira telah telat masuk. Berikutnya adalah teori Kubo yang mengharapkan balasan lain dari Shiraishi. Ya, adegan ini terjadi di menit 17:55 detik. Tapi ini tidak pantas disebut teori karena ini udah jelas benar. Jadi ya, pernyataan ini valid. Dan itulah teori-teori yang kubuat dan kutemukan setelah nonton anime Kubosan ini. Nanti jika episode 6-12-nya sudah keluar, akan kubahas lagi teorinya. Jika kalian mempunyai teori lainnya, silahkan tulis di komentar. Dan luangkanlah waktu untuk like, share video ini, lalu subscribe juga sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.